Ibu itu atau perempuan tidak hamil di usia 30 tahun ke atas. BKKBN itu adalah keluarga yang memiliki balita. Siapa yang mengasuh itu balita? Itu yang difokusi. Itu ya. Kalau neneknya berarti neneknya yang diberikan edukasi. Juara 1 nasional. Iya. Ini juara 1 ini. Kategori provinsi dengan capaian pelayanan KB pasca salin. Banyak juga ini, Pak. Bagaimana mengukur bahwa Bangga Kencana itu bisa terwujud? Jangan terlalu muda, ya karena berisiko. Jangan terlalu tua, karena berisiko. Jangan terlalu dekat jaraknya. Ini dekat jaraknya ini bahaya sekali. ini. Ya. Kalau beda 1 tahun termasuk dekat itu. Dekat sekali. Kemarin saya ke kabupaten, ternyata usia anak itu baru berusia 6 bulan. 6 bulan. Ibunya sudah hamil 3 bulan. Saatnya bilang kamu kelas. Di Kamu Kelas Podcast eksklusif. Kali ini saya berada di kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Ini sangat menarik karena kemarin saya kira ini akhir tahun yang kemudian perlu kita lihat bagaimana kemudian kerja-kerja capaian daripada BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya saya sangat spesial sekali kali ini tidak di studio. Memang ini sengaja saya sudah agendakan bagaimana kemudian bisa silaturahim kembali dengan pimpinan dari BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi sebelum itu saya akan memberikan satu pantun untuk mempresent beliau. Bunga mawar, bunga melati, lalu dipetik seorang wanita. Sungguh senang rasanya hati bisa ketemu kembali Ibu Rita, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kabar sehat Bu? Alhamdulillah. Walaupun cuaca agak-agak akhir-akhir ini akhir tahun Bu. Iya. Tapi tetap sibuk saya lihat ini saya pantau-pantau. Masya Allah. Seperti itu. Seperti itu. Baru-baru juga dari Enrekang, Kabupaten Enrekang ya. Jam 11:30 kami luar biasa di Makassar. Luar biasa. Tentu itu semuanya bagian daripada tupoksi. Bagian dari tugas. Keluarga stunting tentunya yang selalu heboh Bu. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu, Ibu Kaper. Dan di Hari Ibu kemarin luar biasa banyak sekali beredar viral-viral. Apa sih tanggapan dari Ibu Kaper kalau Hari Ibu? Ya, tanggapan saya untuk Hari Ibu yang pertama tentu saya mengucapkan baik secara pribadi maupun sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan kepada seluruh ibu-ibu ya selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Semoga kita menjadi ibu yang sehat, sabar, cerdas dan selalu memberikan peluang, memberikan waktu untuk memberikan bimbingan, memberikan pengasuhan tentu kepada anak-anak kita. Ini dalam rangka mewujudkan anak-anak yang cerdas, berkualitas, anak-anak yang berdaya saing untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Amin, luar biasa. Walaupun sebenarnya Hari Ibu setiap waktu, Budi. Hari Ibu secara formal di tanggal 22 Desember. Ya, kemarin kita sudah peringati, tetapi sebenarnya Hari Ibu itu tiap hari harus kita lakukan karena ibu adalah pejuang yang memberikan bimbingan, memberikan pengasuhan kepada anak yang tanpa pamrih. Luar biasa. Sehingga Hari Ibu itu ya harus dilakukan setiap hari. Luar biasa. Itu catatannya karena kemarin banyak juga teman saya tiba-tiba semua upload semua fotonya sama ibu. Ada yang komen, "Lah iya upload foto ibunya pada tanggal 22, baru mau disuruh cuci piring, sebentar dulu." Ini kadang-kadang. Nah, akhirnya pada saat Hari Ibu itu ada yang viral itu Ibu Kabar. Yang di mana ada viral bahwa di mana BKKBN menyarankan agar supaya ibu itu atau perempuan tidak hamil di usia 30 tahun ke atas. Saya langsung mau memberikan ini. Itu kenapa saya datang juga di sini. Bukan tanya langsung. Komentar memang banyak dan komentar itu wajar. Wajar ya. Respon publik. Respon publik di satu statement
Ini adalah saran untuk seluruh perempuan. Iya. Ya. Memang disarankan kita tidak hamil di atas 30 tahun. Baik. Karena ya dari aspek kesehatan dianggap bahwa di atas 30 tahun itu berisiko. Berisiko. Jadi ini hanya menyarankan, kemudian inilah yang ideal. Ya, usia melahirkan itu 21 dengan sampai 30 itu 21 ideal. Sampai 30 tahun itu ideal. Di bawah juga 21 tahun kan juga berisiko. Di atas 30 juga berisiko. Sehingga yang ideal itu adalah sekali lagi 21 sampai 30 ya. Mewujudkan sesuatu yang ideal itu sulit karena tentu banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Seperti komentar-komentar yang ada bahwa kalau jodoh saya di usia 35 tahun, bagaimana dong? Ya, namanya saran, Pak. Namanya saran ini adalah sesuatu yang ideal. Sekali lagi, mewujudkan yang ideal itu sesuatu yang sulit, rumit untuk kita lakukan. Ya, mendekatilah yang ideal, kita berupaya yang ideal. Ya, seperti itu komentar saya. Berarti ya karena kan selama ini orang anggap bahwa bagaimana nih kalau jodohku kasihan di situ terus. Kenapa perlu diatur, bahkan bilang waduh saya curiga ini jangan sampai ini jadi undang-undang lagi. Jadi seperti ini ya. Memang ada di Undang-Undang 52 ya tahun 2009 itu kita lihat bahwa BKKBN dalam melaksanakan tugas ya dasarnya di Undang-Undang 52. Kemudian di Undang-Undang 52 ini ya tentu banyak hal yang harus kita follow up ya. Salah satunya itu tadi ya itu. 21 sampai 30. Sekali lagi bahwa itu sesuatu yang ideal. Ya, makanya ini disarankan oleh pemerintah. Jadi bukan berarti pemerintah ini hak memaksakan, tidak, karena ini adalah hak asasi manusia. Tetapi menyarankan hal yang biasa ya kita lakukan. Betul. Ini demi untuk mewujudkan sesuatu yang ideal itu tadi. Dan ini berimplikasi pada pembangunan manusia. Betul di Indonesia. Sekali, ya. Untuk pembangunan SDM ya tentu pemerintah harus hadir untuk memberikan saran kepada seluruh masyarakat ya, supaya kita bisa mewujudkan ya tentu keluarga berkualitas, anak-anak berkualitas, kemudian yang berdaya saing. 10 tahun ke depan seperti apa kalau misalnya anak-anak yang dilahirkan itu bermasalah dari aspek kesehatan dan lainnya, ya tentu mewujudkan Indonesia generasi emas ya. Tahun 2045 itu akan sulit kita wujudkan. Sehingga sekali lagi pemerintah itu hadir memberikan saran, ya memberikan masukan-masukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir tadi Bu, saya mau stressing yang bahwa itu beresiko. Resikonya apa sih sebenarnya Bu? Ya, beresiko. Karena saya ini bukan dari bukan dokter ya, saya bukan dari medis, tetapi seperti itu yang dikatakan ya, bisa jadi di atas 30 tahun ya seseorang itu kan ada yang sudah kena diabetes, ada yang kena tekanan, kemudian penyakit-penyakitan. Ini kan semua ini yang mempengaruhi ya. Salah satu yang mempengaruhi itu adalah bisa terjadi pendarahan. Ya, seperti itu. Berarti resiko yang paling fatal bisa menyebabkan kematian. Ya betul. Wah ini perlu dicatat ini. Jawabannya sudah ada jelas dari Bu Kabir ini. Jadi sekali lagi bahwa itu kita sarankan yang yang ideal itu susah. Tapi mendekati ideal ayo kita usahakan, kita upayakan. Luar biasa. Ini karena tadi kita sudah buka dengan ini kan berbicara konteksnya keluarga secara bagaimana penting memahami ini, makanya sebelum menikah tentu memang perlu ada literasi keluarga. Bagaimana orang tahu memahami dan seterusnya. Dan saya selalu searching itu Ibu Kaper di BKKBN itu ada salah satu program andalan namanya program Bangga Kencana. Itu seperti apa sebenarnya ini Bu? Bagaimana mengukur bahwa Bangga Kencana itu bisa terwujud? Seperti apa yang kemudian kan pasti berhubungan dengan keluarga. Karena akhir-akhir ini kita dengar bahwa BKKBN itu sahabat keluarga. Nah, itu kayak gimana ini Bu? Saya penasaran di situ Ibu Kabir. Pada tahun 2020 ada 10 perubahan dilakukan oleh BKKBN. 10 perubahan? Ya, 10 perubahan. Ya, antara lain adalah program
Bangga Kencana. Yang Bangga. dulunya Ya. kita kenal adalah program KKBPK. KKBPK. Ya, tetapi agak sulit orang untuk mengingat sehingga pada tahun 2020 itu dilakukan perubahan dengan merubah menjadi program Bangga Kencana. Akronimnya. Ya. Oke. Ya. Jadi Bang itu adalah pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga. Ya, kemudian itu bangga ya, pembangunan keluarga. Kemudian K itu bangga ke Kencana. Ya. Kan itu adalah kependudukan. Kependudukan. Ya, jadi program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, program kependudukan dan keluarga berencana. Keluarga Ya, berencana. Bangga Kencana. Bangga. Ya, itu ya, keluarga Ya. program keluarga berencana. Jadi ini adalah merupakan singkatan. Ya. Nah, kemudian apa sih itu program Bangga Kencana? Ya, wujudnya. Sekali lagi berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang pembangunan keluarga dan keluarga berkualitas, itu menyatakan bahwa BKKBN itu punya dua tugas. Tugas yang pertama adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk. Oke. Ya. Jadi ini mengendalikan. Ya, Maksudnya jumlahnya jangan terlalu banyak begitu. Ya, kita melihat dengan kondisi yang ada. Sesuai Ya. dengan kondisi. Makanya tagline BKKBN 2 Anak Cukup itu bukan hal yang permanen. Ya. Oke. Ya. Nah, kemudian tugasnya yang kedua adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana. Jadi tugasnya itu ada dua. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kemudian dari tugasnya ini dua itu dijabarkan di dalam 3 program, yaitu program Bangga Kencana. Salah satunya. Ya, jadi pembangunan keluarga, program kependudukan dan keluarga berencana. Dari 2 tugasnya dijabarkan sekali lagi di dalam 3 program. Singkatannya tadi adalah Bangga Kencana. Nah, sekarang apa sih itu program Bangga Kencana? Ya, mungkin secara umum saya bisa sampaikan bahwa di program pembangunan keluarga, tentu ini tujuannya adalah bagaimana keluarga itu bisa mewujudkan menjadi keluarga yang berkualitas. Ya, keluarga berkualitas, keluarga itu harus berketahanan. Dia harus mampu bertahan. Mampu bertahan. Ya. Oke. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh BKKBN? Ya, BKKBN dalam melaksanakan program pembangunan keluarga, ya kita lebih banyak membentuk kelompok kegiatan di tengah-tengah masyarakat, ya, seperti Bina Keluarga Balita, ya, Bina Keluarga Remaja, ada kelompok Bina Keluarga Lansia, kemudian ada Pusat Informasi Konseling Remaja, kemudian ada kelompok upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Jadi ini ada beberapa. Baru saya tahu semua ini. Ternyata sedetail itu, mulai dari balita sampai orang remaja diurus ini. Sehingga pendampingannya. BKKBN itu seluruh siklus hidup manusia, BKKBN itu punya program di dalamnya. Jadi BKKBN hadir di sana. Ya, hadir di sana. Jadi mengintervensi berbagai program-program kegiatan ini tentu dalam rangka untuk memberikan layanan ya kepada publik. Betul. Ya, tentu sesuai dengan kelompok umur. Jadi ada ya, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Di program ketahanan keluarga ini, ya, Bina Keluarga Balita, intinya adalah bagaimana kita mengedukasi keluarga yang punya balita. Jadi bukan balitanya. Ya, kalau di PAUD itu kan balita. Kalau BKKBN itu adalah keluarga yang memiliki balita. Siapa yang mengasuh itu balita? Itu yang difokusi. Itu ya. Kalau neneknya berarti neneknya yang diberikan edukasi. Begitu. Kalau misalnya asisten rumah tangga yang kita berikan edukasi. Ya, atau tantenya, maka tantenya yang diberikan edukasi. Karena bisa jadi mohon maaf bundanya ini sudah berpulang. Betul. Ya, berarti yang kita kasih adalah ya tantenya siapa yang merawat, mengasuh ya, termasuk bapaknya. Jadi bukan hanya kepada ibunya, tetapi tentu kepada bapak. Karena ada umur tertentu, bapak itu akan lebih dominan untuk memberikan pengasuhan. Karena itu akan sangat dibutuhkan dan akan sangat mempengaruhi karakter anak itu. Ya. Jadi bapak pun akan kena maksudnya akan diberikan perhatian khusus
dari BKKBN ada program ini supaya bagaimana caranya kemudian ini mendidik. Betul. Ya. Cuma kenyataan selama ini untuk pengasuhan anak itu orang selalu mengatakan bahwa itu kan urusan ibu. Padahal ini urusan kedua belah pihak, Pak. Jadi nggak bisa hanya sama ibu, tapi bapak juga harus punya kontribusi untuk memberikan pengasuhan, memberikan bimbingan, merawat itu anak, khususnya untuk balita ini. Memang tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena yang paling dekat adalah memang ibu. Kenapa? Ibu yang memberikan memberikan ASI kepada anak. Kan ibu bukan bapaknya. Nah, ini kita upayakan 0 sampai 6 bulan dan kita upayakan lanjut sampai di usia 2 tahun. Ya tentu ibunya yang punya paling urusan dekat. itu. Tapi sekali lagi itu bapak tidak bisa lepas. Karena ini adalah tanggung jawab kedua belah pihak. Jadi saling membagi peran lah kira-kira Ibu Kafir ya. Betul sekali ya. Di pengasuhan tumbuh kembang anak itu ada 7 aspek perkembangan anak. Inilah yang harus kita berikan Seperti apa misalnya anak di usia 0 sampai 1 tahun, apa sih yang harus dilakukan itu anak? Kemudian 1 sampai 2 tahun apa saja contoh dia misalnya harus merangkak di usia berapa, kemudian duduk, kemudian dia jalan. Nah, itu ada semua yang harus kita bisa berikan sehingga perkembangan anak itu memang sangat bagus untuk kita pantau. Karena dengan intervensi yang kita kasih, contoh bagaimana anak bisa menolong diri sendiri. Menarik ini. Bagaimana anak bisa menolong? Itu salah satu aspek perkembangan anak. Kenapa ini diberikan? Kenapa? Karena 24 jam belum tentu ibunya itu selalu bersama. Bisa jadi bisa jadi orang tuanya itu bekerja. Betul. Atau ibu lagi memasak bisa jadi itu anak ditinggal. Makanya dengan memberikan bimbingan ini kepada orang tua yang akan membimbing ini anak bagaimana dia bisa menolong dirinya sendiri. Contoh kalau misalnya jatuh, kalau sudah terbiasa harus ditolong, manja tetapi itu salah satu. Kalau memang udah diajari, tapi jangan sampai berdarah nggak ditolong. Kita lihat kondisinya. Kalau misalnya, ayo berdiri, atau itu diberikan motivasi sehingga anak-anak pada saat dia ada sesuatu dia bisa langsung menolong dirinya sendiri. Itu salah satu. Salah satu saja dari salah satu dari sekian. Bagian daripada bangga kencana itu. Di program pembangunan keluarga tentu khususnya untuk kita berikan kepada keluarga yang memiliki balita. Itu salah satu Dan masih ada 6 ini segmentasinya untuk menyasar ini bagaimana ukurannya Ibu Kafir? Apakah memang hanya di kota saja atau di kabupaten saja, enggak sampai ke desa atau gimana ini? Oke. Jadi untuk bina keluarga balita itu harus seluruh Jadi baik itu di kota, di desa, itu Jadi kami itu tidak bisa membedakan. Harus di kota deh. Karena tapi jumlah penduduknya banyak. Semua. Sepanjang jadi ada catatannya. Sepanjang sasaran ada di situ harus kita bentuk. Kemudian ini kan ada beberapa ketentuan. Kalau hanya balita yang ada di situ hanya 10 atau ada 5, itu nggak bisa dibentuk. Kenapa? Karena terlalu sedikit. Makanya kita berupaya, misalnya ternyata di RW ini ada 2, kita satukan menjadi satu kelompok, jadi kita ambil mencapailah sampai 25-30 dan itu akan mudah sekali kita akan memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki balita. Akhirnya kakak ini kemudian setelah penjelasannya Ibu Kafir, saya akhirnya luar biasa betapa banyak keluarga ataupun juga calon yang akan berkeluarga perlu memahami betul sejak dini ini Ibu Kafir. Dan saya senang sekali karena BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Petarani ini, masuk Jalan Yusuf Dengawing, mampu membuka diri, bertransformasi untuk kemudian tidak hanya dari door to door kemudian mengkampanyekan ini, tapi alhamdulillah mengajak kami berkolaborasi supaya kemudian ini bisa sampai jangkauannya jauh lebih luas Ibu kami. Kita bersyukur untuk itu. Nah, kira-kira kalau jadi secara tadi program-program atau item-item yang ada di Bangga Kencana memang ini salah satu yang paling membuat juga
seorang Ibu Andi Rita juga sibuk mengurus ini, bukan hanya soal stunting. Sebentar kita bahas soal stunting Bu ya. Tapi memang Bangga Kencana ini memang sahabatnya keluarga yang memang kita tahu ya berencana itu keren. Saya punya selalu kata-kata atau kutipan yang selalu saya sampaikan soal perencanaan itu, dan ini penting memang diketahui oleh keluarga, bahwa kalau kita gagal berencana, maka sebenarnya kita berencana untuk gagal. Kira-kira begitu kan? Kayaknya bagus kena sekali ini dengan BKKBN, luar biasa. Nah, selanjutnya ini Bu Kapir soal stunting. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hampir hari-hari ini memang isu stunting menjadi hampir semua fokusnya orang. Akhirnya setelah kemarin kita juga podcast ini kan saya sudah punya gambaran soal stunting apa segala macam. Memang literasinya kadang-kadang orang belum terlalu paham, masih ada yang belum apa sih itu stunting, apa segala macam. Nah, bagaimana capainya sebenarnya dari kerja-kerja dari BKKBN Sulsel ini, Provinsi Sulsel ini, Bu, soal stunting itu, Bu? Tentang stunting, BKKBN itu bukan baru sekarang bekerja untuk stunting, tidak. Baik. Kami itu bekerjanya dari, mudah-mudahan saya nggak salah ingat, dari 2018. Dari 2018. Jadi sebelum Perpres turun, Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting tahun 2021, BKKBN itu sudah bekerja untuk bagaimana kita menzerokan meminimalkan yang namanya stunting. Jadi kita berupaya untuk tidak ada lagi lahir stunting baru. Itu yang kita upayakan. Tapi pada saat itu memang kita lebih pada, yang pertama adalah edukasi kepada ibu hamil. Kepada ibu hamil, bagaimana apa yang ada di rahimnya, janin yang ada di rahim itu dipastikan bahwa dia sehat, ibunya sehat, sehingga pada saat lahir ukuran seperti berat badan, kemudian tinggi. Atau panjang badan, kemudian lingkar kepala itu kita upayakan normal sesuai sesuai. Kemudian apakah sampai di situ? Tidak. Jadi ini mulai hamil, kemudian sampai melahirkan, kemudian melahirkan sampai 2 tahun. Karena rata-rata stunting itu dilihat rata-rata di usia 2 tahun. Kemudian sebenarnya apa sih itu stunting? Stunting sebenarnya mau kita cari apa sih bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan. Ternyata sampai saat ini belum ada terjemahan. Betul. Sampai kita masih menggunakan tulisannya stunting tapi bacanya stunting. Jadi kalau melihat definisi stunting itu adalah gagal tumbuh yang dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu lama atau kronis. Itu definisinya. Jadi seperti itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga stunting ini bagaimana kita meminimalkan, menzerokan ini stunting? Tentu kita mulai dari hulu. Dari hulu. Berdasarkan Perpres 72 dan Perba nomor 12 tahun 2021 itu tentang RANPASTI, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang di dalamnya bahwa pada tahun 2024 kita harus capai 14%. 14%. Kemudian seperti apa Indonesia dan seperti apa Sulawesi Selatan? Itu yang kalau melihat rata-rata angka prevalensi stunting untuk tingkat nasional itu berada pada angka 24,4%. 24,4%. Kemudian Sulawesi Selatan kita berada pada angka 27,4%. Yang paling tinggi itu adalah Kabupaten Jeneponto 37,9%. Kemudian paling rendah itu adalah Kota Makassar. 18,8%. Ini update tahun ini 2021 ini berdasarkan hasil SSGI. Jadi ada survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, namanya SSGI. Jadi survei status gizi Indonesia.
Itu dikeluarkan pada tahun 2021 dan insya Allah tahun 2022 juga sudah dilakukan. Namun sampai saat ini hasilnya belum. Wah, ini yang patut kita tunggu nih. Ya, kita tunggu. Kita tunggu ini. Mudah-mudahan kalau enggak di akhir, ya tentu di awal tahun. Ya, bulan Januari. Oke. Ya, angkanya itu sudah akan keluar. Ya, mudah-mudahan Sulawesi Selatan ya kita turun. Tetapi harus kita lihat bahwa percepatan penurunan stunting di negara-negara lain itu ada yang melakukan sampai 30 tahun, 20 tahun, 17 tahun baru bisa turun. Ada yang stagnan, kemudian ada yang fluktuatif. Ya. Sementara kita di Indonesia ya khususnya untuk Sulawesi Selatan, kelembagaan ini terbentuk ya itu kan Perpresnya tahun 2021. Perpresnya 2021. Kemudian yang kita bentuk itu kan 2022. Jadi kelembagaan dalam percepatan penurunan stunting itu kan baru dibentuk. Sehingga kalau kita mau mengukur seperti apa, memang kita melihat bahwa memang belum hasilnya belum. Tapi bagi kabupaten yang punya percepatan karena 24 kabupaten itu semua punya inovasi, tetapi ada kategori, ada yang memang cepat sekali, ada kategori cepat langsung ditindaklanjuti, kemudian sekarang itu sudah mulai ada progres, yang mengklaim bahwa saya udah turun, itu. Jadi setiap daerah itu punya inovasi berbeda. Punya inovasi sangat luar biasa sekali. Ini yang perlu kita terjun nanti melihat langsung sebenarnya. Silakan aja. Saya barangkali bisa sebutkan kemarin juga saya dari Kabupaten Nrekang untuk mengikuti satu kegiatan strategis dalam percepatan penurunan stunting, yaitu diseminasi. Tapi nanti akan saya sampaikan apa sih yang sudah dilakukan oleh Sulawesi Selatan. Kemudian seperti apa tahapan-tahapan. Itu nanti saya akan sampaikan. Tentu yang mungkin saya langsung saja. Tentu yang pertama yang kita lakukan ini sebagai follow up kita implementasi Perpres 72 dan Perma nomor 12, kemudian ada Pergub, ada juga peraturan gubernur yang keluar pada tahun 2022 ini. Itulah yang menjadi dasar kita Yang pertama tentu dari tagging penganggaran. Tapi kalau kita berbicara tahun 2022 anggarannya kan udah ketuk palu, Pak. Jadi tagging anggaran. Tapi jangan kita pesimis dengan itu. Ada anggaran perubahan yang bisa dilakukan. Sehingga tahun 2022 sekali lagi banyak hal. Tahapan yang dilakukan tentu pertama adalah pembentukan kelembagaan. Tadi saya sudah sampaikan kelembagaannya sudah dibentuk baik di tingkat provinsi sampai ke tingkat desa. Sampai ke tingkat desa. Betul. Secara kelembagaan. Kelembagaan. Inilah tugas kita dalam melakukan koordinasi, bagaimana kita laksanakan, bagaimana mengevaluasi. Kemudian kelembagaan yang dibentuk di tingkat provinsi itu namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Kalau tingkat provinsi diketuai oleh Bapak Wakil Gubernur. Untuk saat ini dijabat oleh Bapak Gubernur. Kemudian yang kedua di tingkat kabupaten kota, kabupaten kota itu diketuai oleh Wakil Bupati, Wali Kota. Kemudian di tingkat kecamatan adalah Pak Camat. Kemudian di tingkat kelurahan dan desa diketuai oleh Ketua Tim Penggerak PKK tingkat desa atau kelurahan. Lurah atau desa adalah sebagai pengarah. Dia yang mengarahkan, tapi pelaksananya adalah Ketua Tim Penggerak PKK. Itu yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah. Sulawesi Selatan termasuk cepat membentuk ini dan itu sudah selesai kita lakukan. Kemudian apakah hanya sekedar, tentu tidak hanya sekedar membentuk, tetapi bagaimana kita memberikan sosialisasi apa sih sebenarnya peran dari TPPS ini. Tapi sebelumnya bahwa di TPPS itu kan bukan hanya tim percepatan penurunan stunting yang ada di strukturnya ada 4 bidang. Bukan hanya itu saja yang bergerak, tetapi setelah kelembagaan ini dibentuk, di dalamnya juga kita bentuk. Yang pertama adalah Satgas. Ada Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting yang berkantor di perwakilan BKKBN sesuai dengan Perban bahwa itu berkantor di perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.
Kemudian setelah ini Satgas kita bentuk, Sulsel itu membentuk sebanyak kita rekrut 20 orang. 20 orang. 16 kita turunkan sebagai TA, technical assistant di 24 kabupaten, di mana aturannya setiap TA itu membina ya 20 kecamatan. Ya, seperti kabupaten yang jumlah kecamatannya sedikit, itu kita gabung dengan kabupaten lain sehingga 16 ini masuk ke 24 kabupaten. Kemudian yang 4 orang ya karena kita rekrut ya, ada yang koordinator manajer program ya. Kemudian membawahi ada 2. Ada yang di bidang program, kemudian ada bidang data. Kemudian yang satunya karena ada 4 itu bagian administrasi ya. Nah, sekarang setelah dibentuk Satgas ya tahun 2021 itu kita sudah merekrut namanya TPK. Tim Pendamping Keluarga yang punya tugas memastikan bahwa seluruh yang namanya sasaran itu dilakukan pendampingan. Ya, sasarannya adalah ya Catin karena kita mulai dari hulu calon pengantin 3 bulan sebelum ya kita lakukan pendampingan untuk memberikan edukasi supaya sebelum menikah ya selama 3 bulan dipastikan ya bahwa calon pengantin ini dalam kondisi sehat. Ya sehingga pada saat hamil ya tentu harus kondisi sehat itu. Ya kemudian yang kedua adalah ibu hamil. Ibu hamil juga dilakukan edukasi memastikan bahwa memantau dia punya kehamilan. Ya, tentu memeriksakan ke fasilitas kesehatan, ke posyandu, ke rumah sakit dan seterusnya. Itu minimal 6 kali, upayakan 8 kali. Kalau Catin itu sebanyak 2 kali kita lakukan. Ya, dilakukan oleh tim pendamping keluarga tadi. Tim pendamping keluarga di Sulawesi Selatan sekitar 6.000 tim. 6.000 tim. Ya, itu menyasar secara merata itu, Bu. 24 kabupaten kota. Seluruh. Ya, di seluruh kecamatan, ya, seluruh desa, kelurahan. Kemudian jumlahnya itu ada sekitar 20.046 orang. Ya, ini kan terdiri dari 3 unsur, yaitu bidan, kemudian kader PKK, kemudian kader KB. Ya, ada 3. Ya, mereka akan berkolaborasi untuk memberikan pendampingan. Ya, karena tugasnya adalah memastikan bahwa seluruh sasaran dilakukan pendampingan ini dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting. Ya, setelah Satgas kemudian TPK ini terbentuk, masih ada kita bentuk, yaitu TAKS, Tim Audit Kasus Stunting. Wah, ini agak berat-berat kan tugasnya ini. Makanya audit kasusnya. Makanya ini tim percepatan penurunan stunting, kemudian di dalamnya ada Satgas, kemudian ada TPK, tim pendamping keluarga, ada tim audit kasus stunting. Mohon maaf sebelumnya ini belum pernah dilakukan. Jadi sebelumnya ini belum ya. Nanti ada Perpres, ada Perban, ya kita follow up ya seperti ini. Makanya terbentuk lah setelah adanya terbentuk ya. Dan sangat luar biasa sekali karena dengan apa yang kita lakukan ya, yang tadi dengan pembentukan kelembagaan tadi, kemudian tahapan-tahapan yang harus kita lakukan terangkat ke permukaan. Ternyata banyak kasus. Banyak kasusnya guys. Banyak kasus, ya. Ini yang udah menjadi tugasnya BKKBN, tapi tidak boleh sendiri. Ini harus dikeroyok memang. Betul. Ibu Kaber. Ya, salah satu yang sudah mengimplementasi namanya kroy adalah Kabupaten Bulukumba. Ya, kemarin ya, namanya Gempur. Ya. Oh, itu keren. Jadi digempur ya, dengan melibatkan tentu dari pemerintah, pihak swasta, dari pengusaha-pengusaha. Kolaborasi. Ya, dari TNI, Polri itu kolaborasi kita dengan BKKBN, tentu dari seluruh instansi terkait. Ya, itu sangat bagus sekali, luar biasa. Digempur betul itu karena ada TNI-nya juga. Ya, betul. Ya, betul sekali. Nah, kemudian berikut, jadi setelah kelembagaan ini kita bentuk, apa sih yang menjadi tugas? Ya. Yang pertama tentu ini kan ada di Perban nomor 12, jadi ada Ranpasti Rencana Aksi Nasional. Ya, kemudian inilah yang kita lakukan. Yang pertama adalah memastikan bahwa data itu ada. Datanya. Data itu ada. Penting. Data apa itu? Ya, nanti saya jelaskan ya. Ini data kan ada 3. SSGI itu yang dipakai secara nasional. Ini dalam rangka untuk
kebijakan. Ya, kebijakan itu kita gunakan. EPPGBM ada juga. Ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Baik. Dan itu tiap kabupaten ada datanya. Ya, data ini digunakan dalam rangka untuk melakukan intervensi. Ya, karena yang kita lihat adalah seperti ibu hamil ada datanya, kemudian balita yang melakukan kunjungan ke posyandu itu ada data. Cuman persoalan ya yang kita harapkan kalau misalnya yang menjadi sasaran ada 100 ya kita upayakan ada 100 orang yang datang. Karena kalau misalnya datang ini bulan depan tidak datang, datang lagi, sulit untuk melihat perkembangannya. Karena harus tiap bulan harus kita ukur, dilakukan pengukuran supaya progres perkembangan dari balita ini itu kita lihat. Oh, ini ada kenaikan, ini turun dan ini stagnan. Tapi ini datanya Ibu Kaper tidak saling tumpang tindih kira-kira. Tidak. Saling support, saling melengkapi. Saling mensupport. Jadi ini ada 3 kalau SSG itu dalam hal untuk penyusunan perencanaan kita intervensi. Kalau ini untuk intervensi yang kita lakukan karena udah kelihatan di situ, sudah kelihatan ya. Kemudian di Perban dikatakan juga ada satu data lagi yaitu pendataan keluarga, yang dilakukan oleh BKKBN dan ini ini dilakukan oleh BKKBN. Kemudian hasil pendataan keluarga itu tahun 2021, kemudian kita lakukan update pada bulan Juni. 2022. Makanya dilakukan verifikasi dan validasi data. Dari verifikasi validasi data itu dilakukan identifikasi keluarga berisiko stunting dengan menggunakan 6 indikator. Jadi untuk sementara kita gunakan 6 indikator. Ya, untuk tahun 2023 kita menunggu arahan pusat apakah ada tambahan atau seperti apa itu belum, sampai saat ini belum, tapi kita gunakan 2022. Yang pertama indikatornya adalah yang memiliki jamban, keluarga memiliki atau tidak. Memiliki atau tidak. Ya, kemudian yang kedua adalah akses air bersih. Akses air bersih. Ya, kemudian yang ketiga adalah 4 terlalu. Yang tadi kita sebut. Jangan terlalu muda, karena berisiko. Jangan terlalu tua, karena berisiko. Jangan terlalu dekat jaraknya. Ini dekat jaraknya ini sekali. Bahaya ini. Ya. Kalau beda 1 tahun termasuk dekat itu. Dekat sekali. Kemarin saya ke kabupaten. Ternyata usia anak itu baru berusia 6 bulan. Ibunya sudah hamil 3 bulan. Banyak. Berapakah sebenarnya idealnya ini Bu Kaper? Idealnya untuk kita melihat. Kan dulu BKKBN selalu bilang 2. Iya, 2 anak. 2 anak cukup. Sekarang kalau sekarang ayo ikut KB, 2 anak lebih sehat, berencana itu keren. Selalu harus terencana. Jangan sampai kita melahirkan anak-anak yang tidak direncanakan. Tapi orang bilang kan banyak anak banyak rezeki. Saya setuju dengan itu. Banyak anak banyaknya rezeki, tapi belum titik. Baru koma. Banyak anak banyak rezeki kalau rezekinya dicari. Mencari rezeki. Mencari rezeki tentu kita butuh keterampilan. Tentu butuh pengetahuan dan seterusnya. Masya Allah. Mendapatkan keterampilan, pengetahuan, pendidikan tentu butuh biaya. Makanya banyak anak banyak biaya. Mungkin seperti itu ya. Karena yang namanya rezeki Pak, kalau saat ini saya mau misalnya mau makan pisang hijau, tentu saya harus berupaya punya duit dulu baru saya beli. Artinya bahwa banyak anak banyak rezeki, sekali lagi rezeki harus dicari. Sama dengan tadi saya mau makan pisang hijau kan nggak lompat tuh pisang hijau yang ke saya. Harus saya punya uang. Cari uang kan harus saya punya keterampilan, punya pendidikan. Mendapatkan itu tentu harus punya biaya. Luar biasa. Ini gitu. Statementnya Ibu Kaper tadi ini kalau dinonton oleh para audiens ini langsung kena mental istilahnya anak-anak di TikTok ini Ibu Kaper. Gitu waduh kena mental. Banyak anak banyak rezeki tapi koma. Kalau rezekinya dicari. Betul. Seperti itu ya. Saya setuju tapi betul. Sekali lagi belum titik. Jadi 4 terlalu Jangan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak. Itulah indikator yang kita gunakan dalam mengidentifikasi keluarga berisiko stunting.